Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan Syari Chandra dengan PM 23351011. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan lab implement VLAN and trunking menggunakan Cisco pakai tracer. Nah, sebelum kita mulai konfigurasi, saya jelaskan dulu sedikit konsep dasar. VLAN itu adalah teknologi yang memungkinkan kita membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Nah, lalu ada yang namanya trunk. Trunk itu adalah link yang membawa traffic dari banyak VLAN sekaligus antar dua switch. Nah, sekarang kita akan buat toponya. Nah, di sini kita disuruh masukkan dua switch dan juga dua PC. Oke, pertama kita masukkan switch dan dua PC. Oke, di sini kita ganti nama PC-nya satu. Ini PC A, PC A, ini PC B. Satu, PC dua. Oke, kemudian kita ambil kabel. Pertama itu kabel strike terlebih dahulu, kita masukkan ke pos Ethernet 06. Nah, kemudian masukkan sinyal 1. Oke, kemudian kita masukkan lagi ke 18 ke. Nah, kemudian kita masukkan konsol RS32 untuk konsol, dan satu lagi kita masukkan ini S22. Nah, oke. Nah, sini saya sudah nambahkan PCA ke S1 itu fase Ethernet 06, PCB ke S2 itu fase Ethernet 018. Oke, kemudian kita setting IP configuration-nya. Kita masukkan sini ada nama IP-nya itu 92.8. C2. Oke, ini sudah saya setting IP PCI itu dengan alamat 192.168.20 dan 13, karena PCI akan masuk ke VLAN 20. Kemudian di PCB ini IP dia 192.168.30 dan 13, karena dia akan masuk ke VLAN 30. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi switch. Kita masuk ke terminal. Sini enable.
Sini saya masuk ke privilege mode dengan perintah enable, masuk ke global configuration mode. Saya ganti nama switchnya D1 dengan hostname S1, kemudian saya nonaktifkan DNS logout supaya switch tidak mencoba resolve. Nama saat ada typo. Password untuk enable saya set kelas, dan password konsol serta VT saya set Cisco. Terakhir saya enkripsi semua password, pen teks, dan buat banner peringatan. Kemudian konfigurasi S2, nah itu sama kayak S1 tadi. Kita masuk terminal, enable conft konfigurasi dasar S2 sama persis dengan S1 tadi, bedanya hostname-nya diganti jadi S2. Nah, sekarang kita masuk ke part 2, yaitu membuat VLAN. Saya mulai dari switch 1. VLAN 10 itu namanya. Nah, saya membuat 5 VLAN sesuai tabel. VLAN 10 untuk manajemen, VLAN 20 untuk sales, VLAN 30 untuk operation, VLAN 9 untuk parking lot, dan VLAN 1000 untuk native. Untuk native ini VLAN 99 ini untuk port yang tidak dipakai, dan VLAN 1000 ini untuk terang. Oke, baik, kita masuk ke CLS 2. Masuk ke CLS 2, kita silahkan ke bawah.
VLAN yang sama juga di S2 karena agar terang bisa bekerja dengan benar kedua switch mengenal VLAN yang sama. Kita masuk ke S1 lagi, kita close saja ya. Masuk ke S1, interface VLAN 10. Ya, di sini kita masukkan aja ininya. VLAN 20, masukkan ini. Switch 1 mendapatkan 3 IP manajemen, satu step VLAN aktif. Ini digunakan untuk mengelola switch ke jaringan. Kemudian kita masuk ke CLS 2 seperti PCB. Nah, S2 kita masukkan satu VLAN aja. S2 hanya dapat satu IP manajemen di VLAN 10 sesuai tabel addressing. Nah, untuk keamanan semua port yang tidak digunakan harus masukkan ke VLAN 9 dan di shutdown agar tidak bisa diakses ke sembarangan. Kita masuk ke S1. Switch mode access switch VLAN 9 oke. Nah, di sini port F010 sampai 5, F02 sampai F05, F7 sampai F024, dan G1 sampai G2 dan S1 G1 semuanya jadi digunakan grouping sekaligus pakai interface range. Masuk ke VLAN 999 sebagai set model akses lalu shutdown. Kemudian masuk ke CLS 2, kita masukkan interface range switch mode access switch access VLAN 9 C. Nah, DDS2 sama kayak S1 tadi dilakukan untuk port F02 sampai F017 dan F019 sampai F024 beserta gigabit port. Nah, sekarang kita masuk ke CLI. Kita send VLAN ke port yang benar-benar digunakan oleh PC. Nah, kita masuk ke S1, interface F06 switch mode access switch access VLAN 20 C. Oke, port 06 port F06 di S1 adalah tempat VCA terhubung. Saya assign ke VLAN 20 sales agar VCA masuk ke jaringan sales. Nah, kita masuk ke CLI S2 nya, kita masukkan interface F018
exit aja. Oke, sekarang port F08 di S2 sudah terhubung. Saya send ke VLAN 30 ke operation. Sekarang kita masuk verifikasi apakah VLAN akan terkonfigurasi dengan benar menggunakan perintah show VLAN bref. Nih, jadi kita masuk ke CLI1, show VLAN bref. Nih, sekarang kita periksa hasilnya. Nah, di sini kan 20-nya ada di nih. VLAN 20 tuh yang namanya sales udah aktif nih. Jadi port F06 tuh berada di VLAN 20. Nah, sesuai dengan perintah. Berarti S1 yang benar. Kita masukkan uh, kita coba ke S2, show VLAN brief. Nah, di sini sudah kelihatan kalau misalkan kita masukkan tadi port F018 berada di VLAN 30, yaitu di operation aktif. Oke, jadi sudah berhasil terkonfigurasi. Kemudian kita konfigurasi terang antara S1 dan S2. Terang ini memungkinkan traffic dari semua VLAN yang diizinkan melewati satu kabel saja antar dua switch. Nah, pertama kita masukkan ke S1 terlebih dahulu. Kabel conft interface F21. Oke, switch mode terang. Switch aktif VLAN 1000. Switch terang analog VLAN 10. Nah, saya masuk ke interface F01 lalu set modenya jadi terang natif VLAN saya set ke 1000 agar traffic yang tidak bertag masuk ke VLAN 1000. Kemudian saya batasi VLAN ya boleh lewat terang ini hanya VLAN 10, 20, 30 dan 1000 saja. VLAN yang lain seperti 999 tidak diizinkan melewati terang. Kemudian kita masuk ke S2. Ini kita masukkan conft, masuk konfigurasi interface F01. Kita masuk SW terang, SW terang aktif VLAN 1000. Support Nah, hal yang sama dengan S2 di port F01, kedua ujung terang harus dikonfigurasi agar sama link terang bisa aktif. Mari kita lihat versi terangnya. Kita masukkan, coba kita tes di S1 nya apakah aman. Show
VLAN show interface trunk. Nah, sini sudah nampak, kita bisa lihat port F01 di sini. Modenya on, sudah di dalam mode terang dengan encapsulation 802.1Q. Nah, natif 1000 dan VLAN natif 1000 nih, status trunking, artinya terang sudah berhasil terbentuk. Nah, terakhir kita uji konektivitas. PCI seharusnya bisa ping ke VLAN 1000 ke suatu, yaitu 192. Kita masukkan ke, coba kita cek dulu, bisa kita ke command prompt, coba kita pingan ping 92 8 20 11. Ini udah kelihatan PC berhasil ping ke 1 VLAN 20 karena keduanya berada di VLAN yang sama, yaitu VLAN 20. Sekarang pertanyaannya, bisakah PCB ping ke PC2 ke switch 2 PCB ada di VLAN 30, sedangkan S2 hanya punya IP manajemen di VLAN 10? Jawabannya tidak bisa, karena mereka berada di VLAN yang berbeda dan tidak ada router atau layer 3 device yang menghubungkan antar VLAN. Untuk komunikasi antar VLAN, kita perlu inter VLAN routing menggunakan router atau multi layer switch. Nah, oke, sekian demo lab implementasi VLAN trunking dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.